Coba deh, kapan terakhir kali lu denger atau ngeliat langsung orang di sekitar lu pakai HP dengan brand LG? Udah jarang banget kan? Atau bahkan nggak ada sama sekali? Nah, di video kali ini gue mau ngebahas kenapa brand yang satu ini udah nggak kelihatan lagi dan bisa dibilang tenggelam. Kita bahas di segmen Flashback in Gadget. Oke, sebelum bahas kelanjutannya, kita kilas balik dulu. LG itu sebenarnya salah satu pelopor di dunia teknologi dari Korea Selatan yang satu negara sama Samsung. Di era 2000-an awal sampai 2010-an, LG punya beberapa HP yang ikonik banget. Contohnya LG Coklat, terus LG Prada. HP touchscreen sebelum iPhone keluar. Belum lagi LG G2 dan LG G3 yang sempet dapat banyak pujian karena desainnya yang emang keren banget, bezel tipis dan performanya yang lumayan solid. Bahkan LG juga salah satu brand pertama yang berani eksperimen. Mereka pernah bikin HP dengan desain modular yaitu LG G5 dan layar melengkung LG G Flex sampai dua layar LG V50. Tapi ternyata semua inovasi itu nggak cukup buat bikin LG bertahan. Kira-kira kenapa tuh? Nah, ini bagian serunya. Ada beberapa alasan atau faktor utama kenapa LG kalah bersaing dan kita bakal bahas satu-satu. Pertama, kurang fokus dalam strategi produk. LG sering banget ganti-ganti strategi. Nggak konsisten. Misalnya aja waktu brand lain mulai nyederhanain nama produk, LG malah kasih nama yang makin ribet. G2, G3, G5, V10, V20, sampai Velvet. Konsumen jadi bingung ini seri yang mana, segmennya buat siapa. Alasan kedua, inovatif tapi gagal eksekusi. LG itu berani banget nyobain hal baru, tapi sayangnya sering banget eksekusinya setengah-setengah. Contoh aja LG G5 dengan konsep modular yang keren, tapi nggak praktis. Aksesoris modulnya mahal dan ekosistemnya nggak berkembang, akhirnya ditinggalin. Alasan ketiga, desain dan user experience yang kurang matang. Kalau dibandingin sama Samsung, Apple, atau bahkan merek Cina kayak Xiaomi dan Oppo, HP LG sering dibilang ketinggalan zaman dari sisi UI. LG UX-nya berat, tampilannya kurang intuitif, dan update-nya lambat banget. Alasan keempat, marketing yang lemah. LG nggak pernah bener-bener jor-joran dalam promosi smartphone. Padahal brand lain udah kerjasama dengan influencer, sponsorin event, sedangkan LG senyap. Banyak orang nggak tahu kalau mereka punya HP flagship baru. Alasan kelima, kalah saing sama brand Tiongkok. Masuknya brand kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Huawei juga jadi tekanan besar. Mereka kasih spesifikasi tinggi dengan harga miring. Sementara LG tetap di harga premium, tapi nggak ngasih nilai lebih yang sebanding. Dan yang terakhir kurang lebih karena masalah internal, alias manajemen yang nggak solid. Beberapa laporan menyebut LG Mobile sering mengalami pergantian pimpinan dan kurang sinergi antar divisi. Jadi bukan cuma produk yang bermasalah, tapi juga cara mereka menjalankan bisnisnya. Setelah bertahun-tahun rugi di divisi mobile, akhirnya pada 2021 LG resmi mengumumkan pensiun dari bisnis smartphone. Mereka bilang mau fokus ke bidang lain kayak smart home, kendaraan listrik, dan komponen display. Padahal sebelum tutup, LG sempat nyoba comeback dengan LG Velvet dan LG Wing yang tampil unik. Tapi ya itu tadi, bisa dibilang telat banget. Pasar udah bergerak terlalu cepat dan nama LG udah nggak sekuat dulu.
Jadi itu dia alasan kenapa LG kalah bersaing di dunia smartphone. Padahal punya potensi, tapi karena kurang fokus, strategi yang gak konsisten, dan gagal eksekusi inovasi, akhirnya mereka harus mundur dari kompetisi. Menurut lu gimana? Ada yang pernah pakai LG nggak? Kalau iya, kasih tahu pernah pakai di tipe yang mana dan gimana pengalaman pakai HP itu. Oke, mungkin segitu aja info yang bisa gue sampein di video kali ini. Kalau lu suka konten kayak gini, lu bisa tulis di komen kira-kira next kita bahas apa lagi. Segitu aja info yang bisa gue sampein. Gua Rio, signing out.